Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Dina Miawati dan berikut USM News selengkapnya. Himatisi Skill Up sukses digelar beberapa waktu lalu. Workshop yang berfokus pada pengenalan lebih dalam tentang data sains dan data analitik ini meninggalkan kesan baik bagi mahasiswa yang hadir. Himpunan Mahasiswa Teknologi Informasi atau Himatisi Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Semarang sukses menggelar Himatisi Skill Up dengan tema Data Insight Development of Data Scientists for Future Industry Trend. Bertempat di Gedung Ki FTIK USM pada Rabu 23 April 2025, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai data sains dan data analitik serta mempersiapkan mahasiswa menghadapi tantangan industri di masa depan yang semakin berbasis data. Hadir menjadi pembicara dalam acara tersebut, Diki Yuda Pratama Eskom Mkom dosen FTIK USM menyampaikan, dengan memadukan statistik, ilmu komputer, dan pemahaman domain, data science akan memungkinkan pengambilan keputusan tepat berdasar pada analisis data yang mendalam. Dekan FTIK USM Prin Triajeng Pungkasanti Eskom Mkom mengungkapkan bahwa setiap tahun orma yang ada di FTIK melakukan program kerja berupa pelatihan yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta wawasan yang luas untuk para mahasiswa. Setiap tahun orma baik itu Himatisi, Himalika maupun Himapar, semua orma yang ada di FTIK itu pasti melakukan program kerja berupa pelatihan. Nah, terkait temanya biasanya mereka menyesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini. Harapan saya dengan adanya pelatihan ini dapat memberikan pengetahuan yang baru bagi para mahasiswa, menambah wawasan yang luas sehingga mereka nantinya dapat mengimplementasikan keilmuan data scientist ini di berbagai bidang, baik itu ketika mereka kuliah maupun ketika mereka bekerja. Lebih lanjut, mahasiswa dari Sistem Informasi Ilham Ramadhani Siregar mengungkapkan kepuasannya mengenai workshop yang digelar Himatisi ini dan berharap kedepannya akan sering diselenggarakan workshop serupa dengan tema yang berbeda agar mahasiswa mendapat pengetahuan yang lebih luas. Harapan saya untuk workshop kali ini sangat berkesan ya, terus juga saya memiliki kesan yang baik untuk workshop kali ini karena sudah mengenalkan tentang data insight ke beberapa mahasiswa USM, terutama mahasiswa Fakultas FTIK. Terus juga saya punya harapan semoga kedepannya bisa dibikin lagi workshop-workshop seperti ini tentang data maupun tentang hal-hal lainnya yang mengandung tentang TI atau SI seperti itu. Memperingati Hari Kartini yang identik dengan perjuangan emansipasi perempuan, pemerintah Kabupaten Jepara, Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan bagi perempuan Jepara. Bupati Jepara telah menyiapkan berbagai program strategis untuk mendukung peran perempuan dalam pembangunan, salah satunya melalui program Kartu Sarjana Jepara. Dalam memperingati Hari Kartini, Pemkab Jepara, Jawa Tengah menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan perempuan di Jepara. Pemkab Jepara telah menyediakan Kartu Sarjana Jepara dengan alokasi 50% untuk perempuan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia perempuan di Jepara. Kartu Sarjana Jepara ini juga dikhususkan untuk para pekerja ukir di Jepara agar anak-anak mereka bisa menuntut ilmu di jenjang pendidikan perguruan tinggi. Dengan banyaknya generasi muda di Jepara yang kuliah diharapkan bisa meningkatkan dan membuka lapangan pekerjaan di Jepara. Selain itu, Bupati Jepara Wityarso Utomo juga berupaya memberdayakan perempuan melalui penyediaan lapak-lapak UMKM sehingga mereka dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan. Dengan adanya lapak UMKM ini, hasil kerajinan maupun hasil karya dalam bentuk lainnya bisa dipasarkan ke masyarakat, terutama para wisatawan yang berkunjung ke Bumi Kartini. Dengan program-program ini, Pemkab Jepara berharap dapat meningkatkan kesetaraan dan kesejahteraan perempuan di Jepara, serta memberdayakan mereka untuk menjadi lebih mandiri. Kesetaraan, kita punya Kartu Sarjana Jepara yang kita akan pastikan 50% kuotanya adalah untuk perempuan-perempuan yang ada di Kabupaten Jepara dalam rangka untuk meningkatkan SDM perempuan yang ada di Jepara. Sudah agendakan untuk beasiswa untuk anak-anak pengukir dan khususnya untuk perempuan juga. Jadi kita berikan jaminan sosial, kemudian daripada itu ada beasiswa dan hal-hal yang lain yang memang untuk bisa meningkatkan
kapasitas mereka untuk mengukir ya, termasuk pelatihannya juga. Perempuan di Jepara. Jadi kita sudah banyak membuka peluang, kesempatan di semua bidang, baik kita yang saat ini adalah kita gencar adalah UMKM, kita ajak perempuan-perempuan Jepara untuk bisa ikut peran aktif dalam kemajuan UMKM yang ada di Kabupaten Jepara. Dengan berbagai program ini, Pemkab Jepara berharap semangat perjuangan Kartini terus hidup dan perempuan Jepara dapat berdiri sejajar dalam berbagai lini kehidupan. Dari Jepara, Eni Ayu Lestari melaporkan. Di era digital yang terus berkembang, SMK Negeri 10 Semarang turut berperan dalam membentuk generasi muda yang cerdas digital melalui pelatihan SwapSafe. Pada tanggal 14 hingga 15 April 2025, SMK Negeri 10 Semarang menyelenggarakan kegiatan pelatihan literasi digital bertajuk SwapSafe yang diikuti oleh siswa-siswi SMK Negeri 10 Semarang. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Child Fund yang diselenggarakan oleh Yayasan Kesejahteraan Keluarga Sujiyo Pranoto, bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penggunaan internet secara aman dan bertanggung jawab. Baik, tujuan utama dari pelatihan SwapSafe ini adalah pertama kali yang kita lakukan adalah menumbuhkan kesadaran anak supaya mereka itu aman ketika bermain sosial media atau berselancar di internet itu sendiri. Kenapa kok itu penting? Karena di zaman sekarang yang kita tahu sendiri anak-anak itu kan sudah banyak menggunakan handphone dan sangat familiar dengan yang namanya internet. Nah, tanpa mereka sadari bahwasanya di dunia internet itu juga banyak resiko-resiko yang mereka itu sebenarnya nggak tahu. Itu berbahaya buat diri mereka. Nah, dengan adanya SwapSafe, kita harap kita bisa menavigasi anak-anak ketika mereka menggunakan internet itu sendiri. Nah, kenapa kita kenalkan SwapSafe? Itu penting banget karena ada 6 konsep utama berinternet yang mereka harus pahami dan dijadikan dasar. Pertama, bahwasanya ketika mereka upload sesuatu di sosial media atau di internet, itu bersifat publik. Bisa dilihat semua orang, baik itu like, komentar, postingan. Nah, harapannya ketika mereka sudah tahu rumus ini, mereka bisa berhati-hati supaya mereka tuh ketika mengupload sesuatu, mereka berpikir kembali bahwasanya itu bakal berpengaruh kepada reputasi dirinya dia. Melalui metode pembelajarannya interaktif dan partisipatif, siswa-siswa SMK Negeri 10 Semarang diajak untuk lebih kritis dan bijak dalam menggunakan internet, termasuk pentingnya menjaga privasi daring. Aku dapat ilmu baru tentang dampak negatif dari bermain sosial media, dan harapan saya semoga saya bisa menjaga diri saya dan berpikir 2 kali untuk bertindak di media sosial maupun di dunia nyata. Dengan diselenggarakannya pelatihan SwapSafe ini, diharapkan para siswa-siswi SMK Negeri 10 Semarang dapat menjadi pengguna internet yang lebih cerdas, aman, dan bertanggung jawab. Kecil-kecil cabai rawit, inilah julukan tepat 2 siswa sekolah dasar di Semarang. Kedua siswa tersebut berhasil meraih juara pencak tingkat nasional. Prestasi 2 Kartini kecil ini patut diacungi jempol. Kedua siswa tersebut adalah Nabilah Fira Ayudia Putri berusia 8 tahun dan Alifa Naufalin Fikria Rabani berusia 12 tahun. Keduanya siswa SD Negeri Sendang Mulyo 03 Semarang. Nabilah sendiri berhasil meraih juara 1 tanding under usia dini pada kejuaraan Udinus Pencaksilat Championship 3 pada 15 Februari 2025. Sementara Alifa berhasil rebut juara 3 tanding kelas D Open Putri usia dini 2. Kepala Sekolah SD Negeri Sendang Mulyo 03 Semarang Kuntarti Endah Sarini berharap prestasi yang diraih kedua siswanya ini menjadi motivasi siswa lainnya. Kedua siswa ini tercatat aktif mengikuti ekstrakurikuler pencaksilat. Berkat disiplin kegigihan yang kuat selama latihan, akhirnya keduanya sukses mengukir prestasi. Ini kemarin mengikuti pertandingan pencaksilat di Udinus Pencaksilat Championship 3 tahun 2025 nasional, dan alhamdulillah ini Ananda berdua yang pertama meraih juara 1 dan yang kemudian Alifa ini meraih juara 3. Ini merupakan kebanggaan bagi kami di Negeri Sendang Mulyo 03 yang alhamdulillah anak-anak bisa mengukir prestasi di ajang tingkat nasional. Ya, anak-anak berdua ini memang walaupun kecil-kecil tapi memang senang sekali berlatih pencaksilat. Kebetulan memang kami juga ada ekstrakurikuler pencaksilat di SD Negeri Sendang Mulyo 03. Harapan kami sebagai kepala sekolah SD Negeri Sendang Mulyo 03 bahwa mereka memotivasi untuk diri sendiri dan memotivasi teman-temannya supaya nanti kedepannya bisa lebih maju, lebih baik dan mengukir prestasi
serta membawa nama baik sekolah, masyarakat, serta nama baik Kota Semarang, tentunya di dunia pendidikan. Sementara itu, Nabila Fira Ayudhya Putri menyukai pencaksilat karena terinspirasi dengan kakaknya yang selalu mendapatkan juara pencaksilat, sehingga dia terus berlatih agar bisa menjadi juara terus. Saya sangat terinspirasi dengan kakak saya, juara pencaksilat 1 nasional. Sementara itu, Alifa Novalin Fikria Rabani menyukai pencaksilat karena terinspirasi atlet pencaksilat sejak kelas 4 dia sudah belajar pencaksilat. Kedepan dia berharap agar dapat menjadi atlet pencaksilat. Terinspirasi dari atlet silat yang bernama Hanifah. Cita-citanya jadi atlet silat. Pihak sekolah akan memfasilitasi anak didiknya untuk mengembangkan bakatnya di segala bidang. Selain pencaksilat, banyak prestasi lain yang diraih siswa SD Negeri Sendang Mulyo 03 Semarang. Belasan rumah dinas milik Ditjen Pembendaharaan Kanwil Jawa Tengah dan Pengadilan Negeri Semarang dalam kondisi terbengkalai dan rusak. Sebanyak 14 rumah dinas diantaranya milik Ditjen Pembendaharaan Kanwil Jateng dan baru akan direnovasi pada tahun 2026 mendatang. Suatu kompleks rumah dinas di Kelurahan Bojong Salaman, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang bak sebuah perkampungan mati. Belasan rumah dinas yang dulunya ditempati pegawai Ditjen Perbendaharaan Kanwil Jawa Tengah dan Pengadilan Negeri Semarang itu dalam kondisi rusak dan dipenuhi semarak belukar. Ditjen Perbendaharaan Kanwil Jateng mengungkapkan ada 16 rumah dinas di lingkungan tersebut. Dari jumlah tersebut ada 14 rumah yang kondisinya memang terbengkalai dan rusak, sedangkan 2 lainnya dihuni pegawai dan posisinya terpisah dari kompleks. Melihat rumah dinas yang kondisinya rusak tersebut, tahun ini pihak DCPB Jateng telah meminta Dinas Pekerjaan Umum untuk menghitung tingkat kerusakan. Pengajuan permohonan renovasi atau pembangunan pun telah dilakukan dan rencananya baru akan dilakukan pada 2026. Kita sudah mengajukan permohonan untuk membangun di situ. Dan sudah disetujui tahun 2026. Itu secara salah satu nanti prosedur untuk bisa mengajukan anggaran. Nah ini itu disetujui untuk tahun 2026. Bakal direnov besar kayak gitu ya Pak? Tahun ini kami mau minta dari PU dulu untuk menghitung tingkat kerusakan dulu kan gitu. Jadi proses merenov sama proses membangun itu juga beda juga. Renov kan tidak berubah bentuk ya. Kalau bangun memang dari awal bebas mau diambil ini. Kalau memang nanti tingkat kerusakannya berat ya kita hapuskan dulu. Itu kan juga maksudnya perlu waktu gitu loh. Dan saat ini kami juga tahun lalu beberapa kali ya sudah kita bersihkan juga sebenarnya. Cuma kan musim hujan kan cepat ya tumbuh ilalang gitu ya. Secara itu sehingga memang saya akui tahun ini belum kita bersihkan, tapi kalau udah beberapa kali kita ini timnya Pak Inci dan ini juga. Dari Semarang mengabarkan. Mantan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu atau Mbak Ita resmi menjalani sidang pertama kasus dugaan korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang. Dalam sidang tersebut, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi membacakan 3 dakwaan yang menjerat Mbak Ita dan suaminya Alwin Basri. Sidang perdana kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang akan melibatkan mantan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu atau Mbak Ita, mulai digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Kota Semarang Senin 21 April 2025. Mbak Ita hadir bersama suaminya Alwin Basri yang juga menjadi tersangka atas kasus korupsi pengadaan barang dan jasa proyek tahun 2023. Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa wali kota perempuan pertama di Kota Semarang ini atas 3 perkara berbeda dengan total sebesar 9 miliar rupiah. Keduanya pun tak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut. Penasihat hukum terdakwa mengatakan, meski tidak mengajukan permohonan eksepsi, menurutnya dakwaan jaksa terbilang tidak cermat dan tidak lengkap. Salah satunya dakwaan jaksa yang menyebut terdakwa 1 dan terdakwa 2 melakukan korupsi secara bersama-sama. Padahal, menurut penasihat hukum, keduanya memiliki tugas dan peran yang berbeda berdasarkan jabatan. Sampaikan berkaitan dengan surat dakwaan ya. Dari surat dakwaan tersebut kita melihat bahwa seolah-olah antara terdakwa 1 dan terdakwa 2 ini secara bersama-sama, padahal kita ketahui
bahwa terdakwa 1 itu adalah sebagai wali kota dan terdakwa 2 sebagai anggota DPRD tentu saja memiliki tugas dan peran yang berbeda, sehingga tidak bisa dinyatakan apa yang disampaikan oleh terdakwa 2 itu juga merupakan apa yang disampaikan oleh terdakwa 1, karena tidak boleh sebuah perbuatan pidana karena suami istri yang melakukan misalnya suaminya, maka istrinya itu juga terlibat, atau sebaliknya tidak otomatis terlibat. Kemudian juga berkaitan dengan di dalam surat dakwaan kita lihat bahwa tuduhan suapnya itu menerima 1,75 M dari Rahmat Jangkar, tapi di dalam dakwaan kita melihat bahwa uang itu ada pada Rahmat Jangkar. Belum diterima ya, tidak ada uang yang diterima oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2. Dari Semarang mengabarkan. Pemirsa, mencari makanan halal terutama saat Ramadan cukup jadi tantangan di negara-negara yang dengan populasi muslim yang sedikit, termasuk Amerika Serikat. Namun sebuah aplikasi untuk mencari restoran halal bernama Zabiha bisa jadi solusi. Jurnalis VOA Valdia Baraputri dengan laporan selengkapnya. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Dina Miawati dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendapatkan 200 restoran baru untuk bergabung pada sebuah aplikasi adalah target Syahad Amanullah. Ia adalah pendiri Zabihah, sebuah website pencari restoran halal yang telah beroperasi sejak tahun 1998. Lewat website ini, orang-orang dapat memasukkan informasi lokasi mereka dan melihat opsi restoran-restoran halal di sekitar. So Zabihah was founded in the West because it was very, very difficult for Muslims to find halal food. There was maybe about 200 restaurants in the whole United States that openly said that they were halal. And when we launched, we realized that people were adding neighborhood stores that they knew of, and restaurants were adding themselves. And so we've grown since then from 200 restaurants to now over 14,000 restaurants just in the US. Meski dengan perkembangan itu, Syahad tetap belusukan di jalanan kota New York. Karena Zabihah yang tadinya hanya berupa website telah berubah menjadi sebuah aplikasi ponsel yang tidak hanya mencari restoran halal saja, tapi juga memberikan jasa antar makanan. Zabihah dibeli pada 2023 oleh Arman Khwaja, seorang pemuda yang baru berusia 21 tahun yang telah lama menggunakan Zabihah dan melihat potensi yang belum dikembangkan. I remember when the first instance I used Zabihah, I may have been 5 or 6 years old. My grandparents came in from Bangladesh and they were the ones who had Zabihah on their phone. Setelah diakuisisi, Zabihah telah mendapatkan suntikan dana investor sebesar $800.000 dan akan mulai beroperasi dengan opsi antar makanan dari restoran dan supermarket halal setelah Idul Fitri. Zabihah akan merambah pasar pengguna jasa antar makanan dari restoran maupun supermarket di Amerika Serikat yang diprediksi jumlahnya akan terus melejit hingga 2028 menurut pantauan Statista. Dari total pengguna sebanyak 310 juta pada 2024 menjadi 365 juta pada 2028. Salah satu tempat yang terdaftar pada Zabihah adalah Busboy and Poets di Washington DC, sebuah restoran yang juga menjual buku dan seringkali mengadakan acara-acara bertemakan sosial, budaya, dan politik. Bagi pemiliknya, seorang aktivis dan filantropis Andi Shalal menyediakan makanan halal lebih dari sekedar melayani kebutuhan pelanggan Muslim. It sends a signal to everybody, whether you're halal eater or not, that we're an inclusive place. You know, people want to be in places that are welcoming to others as well. Uniknya, pengguna Zabihah juga banyak yang non-Muslim. Pada akhirnya, makanan halal bagi Syahad, pendiri Zabihah, menjadi jembatan pengertian antar kelompok di lingkungan yang majemuk. You have a lot of people who are not Muslim who use Zabihah for kind of culinary tourism purposes. And food is an amazing cultural medium to share with your neighbors. And so that's how people learn about Muslims and Islam. Dari New York dan Washington DC, Valdia Baraputri, Randy Wicaksana, dan tim VOA.